yang modern. Sebelum kita masuk ke videonya, kartel merupakan hubungan antara kerjasama produsen dan konsumen yang bertujuan untuk mendominasi pasar dan mengendalikan persaingan. Kasus dugaan kartel yang melibatkan beberapa perusahaan di Indonesia menunjukkan adanya praktik melanggar hukum dan merugikan konsumen. Praktik ini ditandai dengan adanya kesepakatan antara beberapa perusahaan untuk mengatur harga dan pasokan minyak goreng, sehingga merugikan konsumen dan kesulitan untuk mendapatkan produk. Nah, mari kita simak videonya. Sebanyak 19 perusahaan dipanggil KPPU karena diduga terlibat praktik kartel minyak goreng. Dalam pemanggilan pertama, 7 dari 9 perusahaan mangkir alias tak datang. Sementara 10 perusahaan sisanya akan dipanggil pada 14 sampai 18 April 2022. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi, pengemasan, hingga distribusi minyak goreng. Menjelaskan tolak ukur sudut pandang etika. Sudut pandang etika itu ada 3. Yang pertama, ada hati nurani. Yang kedua, ada kaidah mas. Dan yang ketiga, ada penilaian umum masyarakat. Yang pertama, hati nurani. Tindakan kartel bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Perusahaan seharusnya berkompetisi secara sehat dan tidak merugikan pihak lain. Dan yang kedua itu ada kaidah mas. Kaidah mas adalah prinsip perilaku kepada orang lain. Apa yang ingin kamu lakukan kepada dirimu sendiri tidak berlaku dalam praktik kartel. Perusahaan yang melakukan kartel tidak akan senang jika mereka sendiri menjadi korbannya. Dan yang ketiga itu adalah penilaian umum masyarakat. Masyarakat secara umum mengecam praktik kartel karena dianggap merugikan kepentingan konsumen. Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang terlibat dalam kartel juga akan menurun. Aroma kartel tercium tak kala KPPU mendapati bukti awal berupa penemuan antara 8 kelompok usaha besar minyak goreng saat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatur harga dan ketersediaan minyak goreng dalam negeri. Beberapa aspek tentang sudut pandang bisnis. Yang pertama, ada ekonomi. Praktik kartel menyebabkan distorsi pasar, mengurangi efisiensi dan mengurangi konsumen. Terus yang kedua ada moral. Tindakan kartel menunjukkan kurangnya etika bisnis dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada hukum. Praktik kartel jelas melanggar undang-undang persaingan usaha. Pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU memiliki kewenangan untuk menindak pelaku kartel dan memberikan sanksi. Sebaliknya, saat HET itu dicabut, stok minyak justru kembali melimpah di pasaran dengan harga yang jauh lebih tinggi mencapai Rp25.000 per liter. Dalam video ini, ada juga yang bersangkutan dengan taraf etika bisnis. Yang pertama ada tingkat makro. Praktik kartel dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional dan memperburuk ketimpangan sosial. Yang kedua, ada tingkat meso. Praktik kartel dapat merusak iklim yang sehat dan merugikan pelaku usaha yang jujur. Yang ketiga, ada tingkat mikro. Praktik kartel secara langsung merugikan konsumen dengan harga yang tinggi dan sulit mendapatkan produk. 2020, KPPU pernah menghukum 20 produsen migor untuk membayar denda senilai 299 miliar karena terbukti melakukan kartel untuk menentukan harga migor. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan kartel. Akibatnya, kerugian itu mencapai 1,5 triliun selama April sampai Desember 2008. Kasus kartel minyak goreng di Indonesia mencerminkan praktik yang merugikan konsumen melalui pengaturan harga dan pasokan oleh beberapa produsen besar. Praktik ini menyebabkan lonjakan harga yang tidak wajar, membebani daya beli masyarakat, dan menciptakan ketidakadilan di pasar. Kasus ini menyoroti kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik monopoli, serta pentingnya transparansi dan persaingan usaha yang sehat. Penegakan yang tegas dari pemerintah terhadap pelaku kartel dalam penerapan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pasar yang adil menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Tanpa semangat etika yang kuat, suatu bisnis dapat melanggar hukum, menghadapi kesulitan keuangan, dan dilema moral. Namun, etika bisnis yang baik memastikan kepada pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa suatu perusahaan mematuhi peraturan dan melakukan hal yang benar.